Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Pracita. Sebelumnya saya akan membacakan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Resati Ananta Riyadi, yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Kadafi Risula, yang ketiga ada Nadia Aryani Putri, yang keempat ada Rifa Makfira, yang kelima ada Siti Akila Labita. Selanjutnya ada latar belakang organisasi. Teh merupakan minuman favorit bagi masyarakat Inggris, padahal negara Inggris tidak memiliki kebun teh sendiri. Bahkan di Inggris, teh disebut sebagai minuman kelas atas karena minuman teh biasanya dinikmati oleh kaum bangsawan atau saudagar. Lalu, bagaimana dengan Indonesia yang memiliki kebun teh sendiri, tetapi masyarakatnya tidak sebegitu cinta dengan minuman teh? Oleh karena itu, kelompok kami berinisiatif untuk membentuk organisasi bisnis yang bertujuan untuk berkontribusi dalam peningkatan popularitas teh di berbagai kalangan di Indonesia. Selanjutnya ada logo dan filosofi logo. Yang pertama ada warna hijau. Warna hijau itu sendiri identik dengan daun teh yang berwarna hijau. Yang kedua ada aksen daun dan gelas yang berisikan teh agar memperjelas bahwa produk kami merupakan teh yang dapat diseduh. Yang ketiga, terdapat 5 helai daun yang menggambarkan bahwa pendiri dari Racita terdiri dari 5 orang, yaitu anggota kelompok kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Aryani. Nah, yang selanjutnya ada visi dan misi organisasi kami, yaitu visinya menjadi perusahaan penghasil teh racikan terkemuka di Indonesia dengan mengutamakan kepuasan konsumen. Lalu misi yang pertama membuat produk teh racikan yang kualitasnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua berinovasi membuat varian produk sesuai dengan selera kekinian, sehat, dan halal. Dan yang ketiga menguatkan sistem pemasaran dengan nilai-nilai kejujuran dan ekonomis. Nah, yang selanjutnya ada struktur organisasi. Ketua yaitu Muammar Hadafi Lilisula, SDM atau sumber daya manusia Siti Akilah Labita, marketing yaitu saya sendiri Nadia Aryani Putri, produksi Rifa Makfira, dan administrasi Larasati Ananta. Selanjutnya akan dibacakan oleh masing-masing anggota kelompok. Oke, untuk job desk ketua, yang pertama memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu mewakili organisasi keluar maupun ke dalam. Yang ketiga, memimpin pelaksanaan program. Yang keempat, menandatangani surat-surat penting dalam organisasi. Yang kelima yaitu bertanggung jawab terhadap segala permasalahan dalam organisasi. Selanjutnya, job desk dari sumber daya manusia. Yang pertama, mengatur penerimaan karyawan, penempatan, pengangkatan, penilaian, pengembangan karir, mutasi, dan penugasan di luar perusahaan. Yang kedua, mengelola database dan informasi karyawan. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja kerja untuk mengembangkan kinerja yang efektif. Yang terakhir, mengatur kebijakan kompensasi karyawan seperti gaji. Nah, yang selanjutnya ada dari bagian marketing yang memiliki job desk, berkontribusi mengelola dan memelihara media sosial, lalu melakukan riset pelanggan dan pasar agar dapat membantu menentukan pasar sasaran dan peluang, serta memahami bagaimana sebuah produk dipandang, lalu mencari dan menggunakan alat pemasaran yang baru atau selalu up-to-date dalam hal yang menyangkut bidang pemasaran, lalu bertanggung jawab dalam menentukan rencana pemasaran yang strategis, dan yang terakhir melacak tren dan memantau persaingan. Selanjutnya ada job desk dari produksi. Yang pertama, bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. Yang kedua, menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan berkala mengenai mekanisme dan hasil produksi secara berkala. Yang terakhir, dapat berkoordinasi dengan bagian lain yang berkaitan dengan keberlangsungan produksi. Lalu yang terakhir ada administrasi.
Yang pertama, merekap data yang ada di perusahaan dan mengarsipkan data-data yang ada agar mudah untuk dikelola dan dokumen bisa terorganisir dengan baik. Yang kedua, membuat agenda perusahaan. Yang ketiga, mencatat dan memeriksa status data penjualan yang sudah masuk serta yang belum supaya mempermudah untuk menindaklanjuti kekurangannya. Dan yang terakhir, ada menerima dan melakukan panggilan melalui telepon dari pihak luar. Lalu ada budaya organisasi. Yang pertama itu budaya organisasi yang tertulis. Yang pertama, menjunjung tinggi sikap jurdil atau jujur dan disiplin. Yang kedua, setiap pekerja memiliki hak penuh untuk berpendapat, memberikan saran, dan juga kritik. Yang ketiga, adanya transparansi informasi yang berarti seluruh pekerja dapat mengakses seluruh informasi terkait rencana dan langkah perusahaan. Dan yang keempat, seluruh pekerja wajib menumbuhkan rasa peduli dan saling membantu dalam hal apapun. Lalu budaya yang tidak tertulisnya, yang pertama, mengisi waktu istirahat dengan makan siang bersama. Kedua, ketika bertemu, setiap pekerja selalu bertegur sapa dan berjabat tangan. Dan yang terakhir, mempunyai kesempatan untuk pergian ke tempat wisata dalam kurun waktu yang tidak menentu. Lalu ada identitas organisasi. Racita merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang bisnis, terutama minuman. Racita sendiri memiliki arti yaitu racikan kita. Alasan kami memberi nama Racita karena kami ingin memproduksi teh dengan racikan kami sendiri, dan hal tersebut menjadi keunikan dari produk yang kami tawarkan. Racita merupakan organisasi bisnis yang memiliki tujuan untuk memajukan perkembangan teh di Indonesia. Racita didirikan oleh 5 pemuda yang memiliki ketertarikan terhadap minuman teh, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut serta mencintai produk lokal Indonesia, khususnya teh. Produk kami memiliki keunikan yaitu memproduksi teh dengan berbagai macam varian rasa seperti blackcurrant, lemon, leci, cherry, mangga, durian, melon, green tea, jasmine, rose, dan juga strawberry. Produk kami dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia. Selanjutnya ada rencana proyek jangka pendek. Yang pertama, melakukan penjualan melalui e-commerce. Yang kedua, melakukan promosi melalui media sosial dan menggunakan jasa endorsement dan paid promote melalui Instagram agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga, para pekerja mengikuti kegiatan seminar dalam 3 bulan sekali untuk pengembangan bisnis. Selanjutnya, rencana proyek jangka panjang. Yang pertama, membentuk cabang-cabang dalam pengembangan perusahaan ke seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, membuka kesempatan untuk reseller yang ingin memulai bisnis dengan hanya menjual kembali produk kami. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan kafe atau bahkan restoran untuk menggunakan produk kami. Selanjutnya ada rencana pemanfaatan TIK pendukung pelaksananya proyek atau kegiatan. Yang pertama, kami akan membuat website. Dalam website tersebut terdapat informasi mengenai perusahaan kami seperti identitas organisasi, visi misi, sosial media, dan produk yang ditawarkan, beserta harga yang sudah tertera. Selain itu juga, melalui website tersebut, konsumen dapat memesan produk secara langsung dan diproses oleh website tersebut, ataupun menggunakan aplikasi e-commerce yang secara langsung akan diarahkan menuju aplikasi yang dipilih oleh konsumen. Konsep website yang kami gunakan akan dominan berwarna hijau yang identik dengan warna daun teh. Selanjutnya, konsep sosial media. Yang pertama, kami akan mendesain feed dan instastory akun Instagram media sosial organisasi kami dengan bantuan aplikasi seperti Canva. Tujuannya agar tampilan media sosial kami terlihat menarik di mata pembeli. Yang kedua, kami akan menggunakan akun bisnis di Instagram agar dapat melihat insight lalu menganalisanya untuk mengetahui engagement rate akun Instagram kami. Yang ketiga, kami akan membuat video review produk kami sekreatif mungkin dan menggunakan sound yang sedang tren agar dapat memasuki For You page TikTok. Terakhir, kami akan menggunakan jasa TikTok Ads atau Instagram Ads agar dapat menjangkau target audiens dengan lebih cepat. Untuk pembelian produk kami, memilih e-commerce Shopee dan Tokopedia sebagai tempat penjualan produk kami. Karena aplikasi Shopee dan Tokopedia dapat memudahkan pembeli untuk membeli produk kami. Selain itu, karena pembayarnya terdapat cukup banyak pilihan sesuai kebutuhan pembeli dan terdapat voucher gratis ongkir yang dapat menghemat pembelian. Strategi pemasaran dalam e-commerce yang kami gunakan adalah dengan menuliskan deskripsi produk sejelas mungkin agar pembeli tidak meragukan produk kami. Selain itu, admin pengelola e-commerce selalu fast respon dalam menjawab pertanyaan calon pembeli dan menanggapi review yang telah diberikan oleh pembeli. Nah, yang selanjutnya adalah contoh konkret organisasi melakukan praktik operasional kompetitif dengan organisasi atau perusahaan lain.
kompetitif, kami mengambil perusahaan Tongji. Tongji merupakan sebuah perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam produksi jasmine tea atau teh melati dengan produk yang dikenal dengan Tongji Premium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Larasati. Perusahaan kami sama-sama bergerak di bidang minuman, lebih tepatnya memproduksi minuman teh. Dan perusahaan kami merasa akan kalah saing dengan perusahaan Tongji dengan alasan, yang pertama, perusahaan kami dengan perusahaan Tongji memiliki misi yang tidak jauh berbeda, yaitu akan terus berinovasi dalam membuat varian rasa. Yang kedua, perusahaan Tongji sudah berdiri sejak tahun 1938. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan oleh perusahaan Tongji telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir, perusahaan Tongji telah membangun kios di bar atau tea house di berbagai kota di Indonesia. Hal ini membuat eksistensi produknya sudah tidak diragukan lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Akila. Selanjutnya, contoh konkret organisasi melakukan praktik operasional kooperatif dengan organisasi atau perusahaan lain, yaitu ada perusahaan Cetime. Cetime adalah perusahaan yang membuka kedai minuman serta menyajikan produk teh, susu, dan bubble tea. Di Indonesia sendiri, Cetime dioperasikan oleh grup kawan lama Sejahtera dengan nama PT Food Beverage Indonesia, sekaligus menjadi sister company dari Gerai Es Hardware dan Toys Kingdom, dan telah mempunyai lebih dari 300 gerai di Indonesia. Perusahaan kami akan melakukan kerjasama dengan perusahaan Cetime karena melihat bahwa Cetime merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang minuman. Salah satunya terdapat produk dengan varian rasa teh. Dan kami akan melakukan praktik kooperatif bersama perusahaan Cetime, yaitu perusahaan kami hadir sebagai penyuplai teh dengan racikan perusahaan kami sendiri, serta dengan berbagai varian rasa yang ditawarkan agar Cetime memiliki varian teh yang bervariasi. Yang kedua, kami akan memastikan seluruh teh yang kami suplai dalam keadaan baik. Yang ketiga, kami juga akan mensuplai teh dengan racikan kami sendiri dengan tepat waktu agar produk yang kami kirim kualitasnya masih tetap terjaga. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.